Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina al-Karim al-Mustafa wa mawala Sayyidina Muhammad bin Abdullah salatullahi wa salamuhu ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana 'ala al-bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa hari. Salatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa jihadin wa ittiba'in ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri waluqatam min lisani yafqahu qawli ba'd. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majlis ilmi dalam rangka sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Baik, barakallahu fiikum. Kita akan lanjutkan pembahasan kita syarah aqidah ahli sunnati wal jamaah li fadilatil Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizallahu taala. Alhamdulillah, kita sudah sampai kepada pembahasan bab yang ketiga, yaitu berkenaan dengan penjelasan sebagian kaidah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Baik, barakallahu fiikum. Pertemuan yang sudah kita jelaskan penjelasan kaidah yang kedua, yaitu berkenaan dengan setiap sunnah yang sahih yang berasal dari hadis ahad, maka hukumnya wajib untuk kita terima. Jadi hadis ahad itu secara mudah kita pahami hadis yang diriwayatkan oleh satu orang. Itu hadis ahad. Ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama hadis ahad masyhur yang dikenal oleh karangan para perawi, kemudian hadis ahad aziz dan khabarul wahid.
Dan ini telah dijelaskan oleh para ulama, diantaranya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Nukhbatul Fikr dan syarahnya beliau, dan dijelaskan oleh Al-Imam Al-Albani dan Al-Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala di dalam fatwanya. Maka khabarul ahad atau hadis ahad di dalam akidah dan selainnya, selama dia hadisnya sahih, inda ahli sunnati wal jamaah, menurut kesepakatan para ahlu sunnati wal jamaah, ini wajib diterima hukumnya. Diterima hukumnya dan dijadikan dalil, hujjah bagi kita. Hujjah qat'iyah, hujjah yang secara qat'i. Sama hukumnya seperti apa? Hadis mutawatir. Jadi tidak ada bedanya. Selama hadis tersebut sahih, datang dari Rasul, kemudian berkenaan dengan masalah akidah, kesepakatan para ahlu sunnati wal jamaah, ini dijadikan hujjah bagi kita. Baik, barakallahu fikum. Ini kesimpulan yang kita simpulkan pada pertemuan yang lalu. Baik, kita masuk pada penjelasan yang selanjutnya, yaitu penjelasan kaidah yang kelima. Ini penjelasan yang sangat penting, yaitu berkenaan dengan kaidah yang telah dijelaskan oleh Syekh Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aql. Beliau menjelaskan kaidah yang kelima berkenaan dengan at-taslimu lillahi wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Maka hendaklah setiap muslim berserah diri, taslim, panduk, tunduk, patuh dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, baik perkara yang nampak secara zahir, lahir, dan secara batin. Ini harus apa? Tunduk, patuh, taat terhadap aturan, perintah yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya secara zahir maupun secara batin. Fala yu'aridu syai'an minal kitabi aw sunnati sahihah, maka diharamkan atau dilarang menolak sesuatu yang datang dari Al-Quran dan sunnah yang sahih. Jadi kalau kita berkata sunnah, ini harus sunnah yang sahih. Sunnah yang sahih yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita diharamkan, dilarang untuk menolak sesuatu yang datang dari Al-Quran dan sunnah yang sahih, baik menolaknya dengan apa? Dengan kias. Ini yang pertama. Jadi kita dilarang untuk menolak hadis Rasul yang sahih dengan kias. Itu kiasnya siapa? Kiasnya para imam, para syekh, para ustadz, para kiai, para habaib dan sebagainya. Ini dilarang, kita diharamkan. Kemudian yang kedua, wala dhauqin, atau dilarang kita menolak Al-Quran dan sunnah yang sahih dengan perasaan. Ini nggak boleh kita. Kita menolak dalil yang datang dari Al-Quran dan sunnah Rasul yang sahih, kemudian kita tolak dengan perasaan. Nggak enak. Nanti kalau ini begini, nanti kalau itu begitu, nanti kalau nggak ikut acara ini, acara yang sebenarnya tidak ada pada syariat yang mulia ini, yang tidak pernah dikatakan oleh Rasul, yang tidak pernah disabdakan oleh Rasul, tidak pernah diamalkan oleh Rasul, diajarkan oleh Rasul, kemudian dia menolaknya dengan apa? Dengan perasaan. Ini juga dilarang. Kemudian yang ketiga apa? Wala kashfin, yaitu dilarang seorang menolak Al-Quran dan sunnah Rasul yang sahih dengan apa? Dengan kasyaf. Itu khabar-khabar yang sampai dari orang-orang yang dikatakan sudah sampai derajat ma'rifah, sudah tidak sholat lagi. Jadi terbuka tabirnya. Jadi dia dapat ilmu dari siapa? Dari Allah langsung. Ini sebagian dari mereka orang-orang sufi, yaitu mereka meyakini
orang-orang yang sudah sampai tingkatan ma'rifah ini sudah tidak sholat lagi mereka. Bahkan mereka ini sudah tidak wajib apa? Sholat, puasa yang dibebankan atas orang-orang selain mereka. Ini juga dilarang bagi kita untuk menerima atau menolak dengan kasyaf. Kemudian kita juga dilarang menolak Al-Quran dan Sunnah Rasul yang sahih wala qawli syekhin, dengan perkataan para syekh. Ini juga dilarang kita. Ini yang ketiga. Jadi kalau misalkan datang hadis Rasul yang sahih, datang sabda Rasul yang sahih yang bertolak belakang dengan mazhab kita yang selama ini kita jalankan, kemudian bertolak belakang dengan hadis Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka haram hukumnya kita tolak. Kemudian yang terakhir, yang keempat, wala imamin. Ini yang paling sering banyak kita ini. Kita tabrakkan sabda Rasul dengan siapa? Perkataan para imam. Ini sering kita lawan, sering kita bantah hadis Rasul dengan apa? Dengan perkataan para imam. Paling sering kita. Barakallahu fikum. Contoh mudahnya apa? Contoh mudah yang kita sering terjadi di hadapan kita ini, yaitu musik. Musik ini sering sekali terjadi di antara kita. Rasul dengan tegas mengatakan di dalam hadis yang sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya, dita'liq oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, ayakunanna min ummati aqwamun yastahilluna hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Nanti akan ada umat setelahku, dari umatku, kata Rasul, di akhir zaman, yang dimana mereka menghalalkan sutra, kemudian menghalalkan khamar, menghalalkan zina, dan alat musik. Musik yang diharamkan oleh Rasul. Datang pada ulama abad di akhir, yaitu siapa? Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalus rahimahullahu ta'ala, beliau menghalalkan apa? Menghalalkan musik di dalam kitabnya Al-Muhalla bin Asar, dihalalkan oleh beliau dalam fatwanya beliau. Beliau melemahkan hadis-hadis yang mengharamkan musik dan diambil, dijadikan hujjah oleh sebagian dari kita untuk melegalkan hukum musik menjadi apa? Boleh hukumnya. Jadi ditabrakkan sunnah Rasul yang sahih dengan apa? Dengan perkataan para imam, dengan perkataan para mazhab dan sebagainya. Ini haram hukumnya. Maka antum perhatikan di sini 4 hal yang diharamkan bagi kita apa? Menolak Al-Quran dan sunnah yang sahih yang datang dari siapapun, dari berbagai macam golongan pun. Kalau mereka menyampaikan Al-Quran dan sunnah yang sahih, kemudian kita tentang, kemudian kita tabrakkan dengan perkataan para ustadz, para syekh, para imam, kemudian dengan perasaan, dengan qiyas, maka ini haram hukumnya. Baik, barakallahu fikum. Ini kaidah yang sangat jelas sekali dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Beliau wafat pada tahun 124 Hijriah. Beliau mengatakan, minallahir risalah wa 'alar rasulil balagh wa 'alaina taslim, kata beliau. Allah telah memberikan anugerah risalah, mengutus para rasulnya, yaitu kewajiban para rasul apa? Menyampaikan risalah. Dan kewajiban kita adalah tunduk dan taat patuh terhadap risalah yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Apa kata Imam Ahmad? Kata Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, "Man ibtada'a fil Islami bid'atan hasanah yaraha hasanah." Barang siapa yang dia berbuat sesuatu yang baru, bid'ah. Perbuatan yang baru dalam agama Islam, yaraha hasanah, dan dia melihat hal tersebut adalah perbuatan yang baik. Faqad zama'a anna Muhammad khana risalah. Maka sungguh telah dia menuduh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat dalam menyampaikan risalah. Karena nggak akan mungkin Rasul ini apa? Beliau tidak menyampaikan risalah sekecil apapun kepada umatnya. Tidak akan mungkin kita katakan wallahi billahi tallahi, tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Karena telah dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya Al-Qur'an surat Al-Maidah. Ayat yang ketiga kita sudah hafal. Apa itu bunyinya? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Islam adalah agama yang telah diridhai oleh Allah, telah dicukupkan oleh Allah, dan telah diterima. Islam adalah agama satu-satunya di muka bumi ini. Apa kata Imam Malik bin Anas ketika setelah membacakan ayat tersebut? Beliau mengatakan, "Faman lam yakun yawma idzin dinan lam yakunil yawma dinan." Maka apa-apa saja yang tidak termasuk agama pada zamannya para sahabat, tidak dikerjakan oleh mereka, tidak diajarkan oleh para sahabat, tidak diamalkan oleh para sahabat, maka bukan agama bagi kami, kata Imam Malik. Paham di sini? Dalam bermanhaj kita harus tegas, ya, bukan abu-abu atau merah jambu dan sebagainya. Jadi setiap apa yang tidak diajarkan, diamalkan, dikerjakan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dalam beragama, maka bukan agama bagi kami. Baik, barakallahu fiikum. Maka timbul polemik. Loh, kok bisa Ustaz pendapat Imam Malik bertentangan dengan pendapatnya atau dengan sabdanya Rasul? Pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal bertentangan dengan sabdanya Rasul. Bagaimana ini? Apa kaidah yang harus kita terima? Kita terapkan kaidah yang kelima ini, yaitu apa? Apabila telah datang Al-Quran dan Sunnah yang sahih yang sampai kepada kita, kemudian datang perkataan para imam yang bertentangan dengan sabda Rasul, maka apa yang harus kita terima? Sabda Rasul, dan apa yang harus kita tinggalkan? Perkataan para imam. Ini sudah jelas, gampang bagi kita dalam beribadah, dalam beragama. Yang sulit siapa? Yang sulit adalah orang-orang yang mempersulit dirinya sendiri. Maka antum perhatikan, telah dijelaskan oleh Al-Ustaz Dr. Mustafa Ad-Dari, ini anak nukilkan di sini. Bagi orang-orang yang telah mempelajari manhaj, ini hati-hati. Karena banyak sekali beberapa asatidzah yang dulunya manhajnya bagus, manhajnya lurus di atas hak, karena disebabkan dia terlampau berlebihan dalam bermadhab, maka dia berpaling dari sunnah Rasul, memilih dan memilah. Ada 3 kaidah. Maka hati-hati terhadap 3 hal yang banyak menjangkiti orang-orang yang mempelajari madhab. Yang pertama, membela atau mendahulukan pendapat madhab daripada hadis Rasul. Ini yang pertama. Bukti ini nyata. Mereka lebih membela madhabnya daripada apa? Sunnah Rasul Sallallahu alaihi wasallam yang datang, yang sahih bagi mereka. Apa contohnya? Celana di bawah mata kaki. Isbal. Apa? Kata mereka apa? Para imam mengatakan makruh hukumnya. Yang kita permasalahkan bukan hukumnya di sini, tapi bagaimana Rasul, para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka menerapkan dalam hadis Rasul yang telah dijelaskan oleh Rasul. Bagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasul? Ada salah seorang sahabat Rasul berjalan di hadapan Rasul.
Kemudian apa kata Rasul? Irfa' saubak, angkat celanamu. Angkat celanamu kata Rasul. Kemudian apa kata sahabat Rasulullah, ya Rasul, sesungguhnya aku menggunakan pakaian biasa yang sebagai kebiasaan kami. Apa kata Rasul? Suruh diangkat pakaiannya. Ini Rasul memerintahkan, bukan para imam. Nanti kalau kita jelaskan, adapun mereka berdalih dengan apa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, yang ketika Abu Bakar As-Siddiq itu celananya sampai turun melorot ke bawah, itu Abu Bakar As-Siddiq melakukannya bukan dengan disengaja. Bukan tidak disengaja beliau. Melakukannya itu karena turun sendiri celananya. Tapi yang terjadi pada kita ini apa? Sudah dimelorotin, dikencangkan dengan ikat pinggang. Itu berarti apa? Sengaja. Maka dia mengatakan, selama tidak sombong, maka ini tidak terkena ancaman terhadap neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka menabrakkan sunnahnya Rasul dengan siapa? Dengan perkataan para imam. Ini terjadi di antara kita. Ini yang pertama. Yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, tidak tegas. Antum perhatikan, orang-orang yang berlebihan terlampau bermadhab, bukan kita tidak membela madhab, bukan kita tidak membolehkan madhab, sekali lagi, wallahi demi Allah kita membolehkan madhab, silakan. Orang-orang yang terlampau berlebihan terhadap madhab, maka mereka tidak tegas terhadap syirik, bid'ah dan akidah dan manhaj yang menyimpang. Tanyakan antum kepada ustaz yang seperti itu. Tanyakan kalau antum nggak percaya. Contoh mudahnya apa? Kalau orang sudah terlampau terhadap madhab, membolehkan apa? Maulid. Apa kata mereka? Fihi khilaf. Ini khilaf. Isra' Mi'raj khilaf. Tahlilan khilaf. Membaca Al-Quran di kuburan khilaf. Karena kalau kita lihat khilaf semuanya. Dalam hal ini khilaf semuanya. Bahkan dalam masalah akidah, dalam masalah nama dan sifat Allah juga khilaf. Dalam masalah keyakinan. Dan lebih parahnya apa? Mereka rela untuk membela madhabnya daripada membela sunnah Rasul yang sahih. Ini bukti nyata. Bukti nyata. Mereka faham hadisnya, ikhwan jamaah. Faham mereka hadisnya. Faham mereka hadisnya. Sangat paham sekali. Mereka bela mati-matian mazhabnya mereka. Seolah-olah apa? Seolah-olah mereka di atas hak kebenaran, di atas mazhab yang sahih. Mereka tinggalkan Al-Quran dan sunnah Rasul yang sahih. Kemudian yang ketiga, kurang perhatian terhadap dalil-dalil syar'i, terutama Al-Quran dan sunnah dan perkataan para sahabat. Ini kalau orang sudah memperdalam mazhab tertentu, berlebihan, terlampau berlebihan, maka dia kurang dalam apa? Dalam menetapkan Al-Quran dan sunnah dan perkataan para sahabat, karena merasa cukup dengan pendapat mazhab. Cukup mereka. Apa contohnya? Apa contohnya? Hah? Banyak, antum bisa lihat nanti. Terjadi di antara kita. Maka dinasihatkan oleh Al-Ustaz Musyaffa Ad-Darini, beliau menjelaskan jika tiga hal tersebut terjadi, yang harus dilakukan adalah kita belajar mazhab itu dari kitab-kitab hadis ahkam. Hadis ahkam seperti apa? Bulughul Maram, Umdatul Ahkam, dan yang lainnya. Daripada kita tidak bisa memilih dan memilah mana yang benar dan mana yang salah. Tapi kalau antum bisa memilih dan memilah, masya Allah, tabarakallah. Antum dari dasar belajar madhab, dari matan Ghayatul Taqrib terus sampai ke atas lagi,
cara muhadzab dan sebagainya antum pelajari dan seterusnya, antum mahir dalam masalah mazhab Syafi'iyah, menguasai mazhab Syafi'iyah, ahlan wa sahlan, masalah itu. Tapi jangan sampai perkataan imam didahulukan daripada perkataan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, barakallahu fikum. Maka kewajiban seorang muslim adalah tunduk dan patuh secara sempurna. Tunduk terhadap perintah Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, menerima berita yang datang dari beliau dengan penerimaan yang penuh dengan pembenaran. Jadi nggak boleh menentang apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita menentang. Kalau sudah datang khabar, hadis yang sahih sampai kepada telinga kita, walaupun yang berkata itu berbeda dengan pemahaman kita misalnya, maka kita wajib menerimanya. Tidak boleh kita menolaknya. Baik. Maka nggak boleh kita menentang perkataan Allah dan Rasulnya dengan perkataan yang batil, serta hal-hal yang berbau syubhat, apalagi ragu-ragu dalam masalah agama Islam. Dan tidak boleh dipertentangkan dengan perkataan seorang pun dari manusia di muka bumi ini. Baik. Kita akan bacakan di sini hadis-hadis atau dalil dari Al-Quran yang mewajibkan kita wajib tunduk patuh terhadap aturan yang diaturkan oleh Allah dan Rasulnya. Dalil yang pertama, di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 80, Allah dengan tegas menjelaskan, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang dia taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Kalau dia tidak taat kepada Rasul, maka mafhumu mukhalafahnya bagaimana? Dia tidak taat kepada Allah. Ya. Dalam perkara-perkara yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. "Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Maka barang siapa yang dia berpaling, lari, keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ketahuilah kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara mereka. Di Allah dan Rasulnya berlepas diri dari mereka. Ini kalau misalkan umat Islam, umatnya Rasul yang dia enggan untuk masuk surga Allah, apa itu? Kullu ummati yadkhulul jannah, kata Rasul. Setiap umatku pasti akan masuk surga. Apa kata Rasul? Illa man abah. Kecuali yang dia enggan, tidak mau masuk surga Allah. Kemudian apa kata para sahabat? Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapakah orang-orang yang enggan wahai Rasulullah? Man asa'ani man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang dia taat kepadaku maka dia pasti masuk surga, kata Rasul. Wa man asani dakhalan nar. Maka barang siapa yang dia ingkar, tidak taat, bermaksiat kepadaku, kata Rasul, maka dipastikan dia masuk neraka Allah. Gampang nggak beragama? Gampang kita beragama. Sebenarnya tidak sulit. Jalurnya sudah jelas, agama Islam ini sudah terpelihara. Sudah terpelihara. Nanti dengan alasan Ustaz, bagaimana kita untuk mengambil pendapat para sahabat yang benar? Banyak sekali para ulama, para imam itu yang berada di atas jalan yang benar, banyak sekali. Tidak tertutup. Syariat Islam yang mulia telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah dijaga. Apa janji Allah? Melalui lisan Rasulnya, la tazalu ta'ifatun min ummati, ini janjinya Allah. Akan senantiasa ada segolongan, sekelompok dari umatku, kata Rasul, yang mereka berada di atas kebenaran. Zahirina 'alal haq. Mereka menampakkan kebenaran. Janjinya Allah dan Rasulnya. Sampai hari kiamat. La yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum. Mereka tidak peduli dengan orang-orang yang meninggalkan mereka. Tidak peduli dengan orang-orang yang menyelisih mereka.
hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dzalik. Sampai datang perkara Allah, yaitu apa? Hari kiamat, dan mereka tetap berada di atas kebenaran. Akan ada. Dan tidak akan pernah hilang. Sesuatu yang benar itu tidak akan pernah hilang, karena lawannya benar itu apa? Sesat, pasti itu. Nggak akan mungkin ada. Tidak ada itu apa? Lawannya benar itu apa? Abu-abu. Setengah benar, setengah sesat. Tidak ada. Pasti sesat dia lawannya kebenaran itu. Apa kata para ulama? Al-haqqu la yata'addad. Kebenaran itu satu, tidak akan bercabang. Jadi kebenaran itu satu, tidak bercabang. Jadi kalau ada orang yang melontarkan perkataan apa? Banyak jalan menuju Roma. Benar nggak itu? Itu perkataan yang batil, munkar. Ya. Jadi mereka melontarkan subhat, banyak jalan menuju Roma. Selama tujuannya itu kepada Allah dan Rasulnya, tapi jalannya itu lewat apa? Kampung Melayu, pasar Minggu, kampung rambutan, kemudian lewat yang lainnya nggak masalah. Dari mana? Dari mana antum berpendapat seperti itu? Dari mana? Perkataan tersebut saja sudah melisihi Rasul, sebagaimana wasiatnya Allah yang Allah wasiatkan kepada Rasulnya. Di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 153, dengan sangat tegas Allah berfirman, bahwasannya wa anna hadza sirati mustaqima, kata Allah, dan ini adalah jalanku yang lurus. Rasul mengatakan seperti itu. Ini jalanku yang lurus. Kalau kalian ingin seperti jalannya Rasul dan para sahabat, maka harus lurus. Fattabi'uhu, kata Rasul, maka ikutilah jalanku yang lurus ini. Apa kata Rasul? Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang menyimpang ke arah kanan dan ke arah kiri. Sedikit kita menyimpang dari jalan yang lurus, fatafarraqu bikum an sabili, maka dipastikan bercerai-berai kalian dari jalan yang lurus. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, maka itu adalah wasiat Allah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar apa? Agar kalian bertakwa kepada Allah. Simpel, mudah dalam beragama. Benar? Jadi kalau ada orang yang mereka berdoa sehari 17 kali, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dia berdoa sehari 17 kali, bahkan bisa lebih. Tapi kenapa dia masih melakukan perbuatan-perbuatan yang bid'ah dalam agama Islam? Pertanyaan kita. Doanya nggak diterima dong Allah. Benar nggak? Masih melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disyariatkan oleh Islam. Kenapa? Karena dia tidak menerima wasiat Rasul yang telah dibebankan oleh Allah kepada umatnya. Quran surat Al-An'am ayat 153. Ini wasiatnya Rasul kepada umatnya. 10 wasiat Rasul yang wajib kita amalkan. Dan terakhir wasiat Rasul apa? Rasul menjelaskan agar kita berada di atas siratal mustaqim, jalan yang lurus, yaitu jalan ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Ini namanya manhaj. Manhaj seperti ini. Apa-apa yang aku dan para sahabatku berada di atas jalanku ini, maka itu dikatakan sebagai manhaj siratal mustaqim. Maka siapa saja seseorang yang dia mengajarkan di dalam ajarannya yang tidak mengatakan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, tinggalkan taklimnya. Demi Allah, tinggalkan kajiannya. Kalau ada seorang ustadz dai yang dia mengajarkan tidak dilandasi dengan Allah berfirman, Rasul bersabda, para sahabat berkata, maka tinggalkan. Barakallahu fikum. Ini namanya bermanhaj sama. Kemudian dalil yang kedua dijelaskan oleh Al-Ustadz, Al-Quran surat An-Nisa ayat 65.
Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima, kata Allah. Maka demi Allah, demi Rabbmu wahai Muhammad, mereka tidaklah dikatakan beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Yang Allah mengatakan, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai apa? Hakim dalam memutus perkara. Fa in tanazatum farutuhu ilallahi wa rasul. Maka apabila kita berbeda pendapat dalam segala macam hal, baik dalam masalah akidah, ibadah, muamalah, akhlak, suluk dan sebagainya, kembalikan kepada siapa? Allah dan Rasulnya di atas pemahaman para sahabat. Farutuhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Baik. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja, sampai tidak ada rasa keberatan di dalam hati kalian. Jadi dikembalikan kepada siapa? Rasul sebagai pemutus perkara hukum yang telah menetapkan hukum syariat yang mulia ini. Sudah kita jelaskan jamaah berkali-kali. Rasul sebelum wafatnya sudah menyampaikan seluruh risalahnya dengan sempurna. Maka jika ada seorang muslim yang mengatakan menambah, berinovasi dalam agama, seakan-akan dia mengatakan pada Rasulullah, wahai Muhammad, engkau kurang dalam menyampaikan risalah. Sepertinya ini perlu ditambah. Kamu paham nggak? Kamu ngerti nggak maksudnya? Seperti itulah dalam beragama. Barakallahu fiikum. Ya. Ustaz, berat Ustaz, agama ini berat. Dari mana berat kita? Dari mana beratnya? Kalau kita taat tunduk patuh terhadap aturan agama Allah, gak berat kita. Kok berat gimana Ustaz? Apa kata Allah? Fattaqullaha mastata'tum. Itu kata Allah. Bertakwalah kalian semampu kalian. Apa kata Syekh Shalih Utsaimin dalam kitabnya? Bab takwa. Maksud bertakwa semampu kita itu bertakwa untuk mengerjakan semampu kita, bukan meninggalkan sepenuhnya. Itu maksud dari takwa yang telah diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Banget ya. Iya. Udah azan dulu deh. Azan dulu deh. Berapa menit lagi? 1 menit lagi. Silakan azan dulu.
Baik, barakallahu fiikum. Kita lanjutkan sedikit. Telah dijelaskan oleh Syekh Shalal Utsaimin rahimahullah taala dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin di dalam bab takwa. Beliau menjelaskan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah engkau semampumu. Ini membuktikan bahwasannya kita bertakwa semampu kita, yaitu kita mengerjakan yang mampu bagi kita, tidak meninggalkan seluruhnya. Itu baru dinamakan dengan takwa. Contohnya apa? Apa contohnya? Contohnya sholat malam, qiyamul lail. Itu kalau misalkan seorang muslim yang dia tidak pernah sholat malam, sholat witir, itu bukan bertakwa semampunya. Kita katakan bukan bertakwa semampunya. Sekali lagi, seseorang yang tidak pernah sholat malam seumur hidupnya, apalagi sholat witir, yang sebagian para ulama mengatakan wajib hukumnya, tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul, baik dalam keadaan safar maupun hadir, sholat witir, maka itu bukan dikatakan takwa. Jadi kita bertakwa semampu kita. Kalau nggak bisa 11 rakaat, berapa rakaat? 5. Kalau nggak bisa 5 rakaat, kalau nggak bisa 3, kalau nggak bisa 1, tidur aja ya. Tidur aja udah antum ya. Kalau nggak bisa 1, ya. Masya Allah, tabarakallah. Itu dikatakan takwa. Jadi bertakwa semampunya itu bukan meremehkan, merendahkan, bahkan meninggalkan sunnah Rasul. Contohnya apa lagi? Celana di atas mata kaki. Kalau kita nggak bisa sampai bagian kedua mata kaki kita, ya, maka di bagian asal tidak menutupi mata kaki. Kalau tidak di bagian betis. Kalau nggak bisa kita di bagian sampai betis, maka tidak menutupi apa? Mata kaki kita. Ini namanya bertakwa kepada Allah dengan semampu kita. Jadi bukan meninggalkan apa yang telah disunahkan oleh Rasul sepenuhnya, tidak. Kalau kita tidak bisa puasa, tidak bisa kita puasa. Senin Kamis nggak mampu, Ustaz. Puasa Daud, apalagi kita kerjakan puasa-puasa yang dijelaskan oleh Rasul apa? Keutamaan-keutamaannya. Puasa Muharram, puasa Syu'ara dan sebagainya. Ini kita kerjakan. Puasa Ayyamul Bid, kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal. Barakallahu fikum. Ini namanya takwa. Sekali lagi dijelaskan oleh Syekh Shalal Utsaimin, surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan amalan ibadah seorang hamba itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam Quran surat Al-Maidah Allah Ta'ala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima amalan-amalan orang-orang yang bertakwa saja. Antum pulang ke rumah kalau nggak percaya, antum cari di Al-Quran, cari di hadis, apakah surga diperuntukkan bagi orang muslim? Gak akan antum temukan. Beriman bertakwa, beriman bertakwa, beriman bertakwa. Muslim tidak masuk kriteria. Barakallahu fikum. Cukup, kita ada
ya, walaupun dia banyak harta. Ini antum bisa lihat dalam kitab Adabul Mufrad. Barakallahu fikum. Cukup ya, alhamdulillah kita ucapkan subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.